Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Suwandi dengan NIM 432190100091. Saya mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi perubahan harga. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas kuis 12 mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani. Langsung kita ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian perubahan harga. Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Unit-unit moneter mempunyai keuntungan atau mengalami kerugian daya beli. Kenaikan harga secara keseluruhan disebut sebagai inflasi, sedangkan penurunan harga disebut sebagai deflasi. Di sisi lain, perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Nah, jenis-jenis perubahan harga di sini jika ditinjau dari karakteristik perubahan harga barang dan jasa, ada 3 jenis perubahan harga. Yang pertama, perubahan harga umum. Apa itu perubahan harga umum? Yaitu perubahan harga yang terjadi pada semua produk jasa secara umum. Perubahan harga umum dikenal dengan istilah inflasi. Pada umumnya, pemicu inflasi adalah penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomik seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersediaannya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, ada perubahan harga spesifik, yaitu mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain perubahan selera konsumer, perubahan teknologi di bidang teknik industri, dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang jasa yang tersedia. Yang ketiga, ada harga relatif. Perubahan harga relatif yaitu mencerminkan perubahan harga spesifik setelah mempengaruhi perubahan harga umum. Diperhitungkan, perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan dan perubahan barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Selanjutnya ada pos-pos moneter dan non-moneter. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pos-pos moneter. Apa itu pos-pos moneter? Di sini ada pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Apa itu aset moneter? Aset moneter adalah klaim untuk menetapkan kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat membayar yang sudah pasti. Sedangkan implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter lebih berkaitan dengan perubahan daya beli yang meningkat. Untung atau rugi daya beli timbul karena perubahan menahan pos-pos moneter dalam keadaannya daya beli yang berubah. Lanjut, ada pos-pos non-moneter. Sedangkan pos-pos moneter ini selain bersifat moneter juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat bisnis tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Sementara kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lain dengan kuantitas tertentu tanpa mempengaruhi daya beli dan barang tersebut pada saat diserahkan. Implikasi perubahan harga terhadap pos non-moneter adalah terjadinya perbedaan nilai tukar atau exchange value antara saat pos-pos tersebut diperoleh
atau terjadi dan nilai tukar saat renta diserahkan atau dilaporkan akhir periode. Selanjutnya di sini ada akuntansi daya beli konstan. Akuntansi daya beli konstan itu bertujuan untuk mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan daya beli sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber daya ekonomik untuk pembelian barang dan jasa yang berlangsung terus-menerus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Lanjut ada akuntansi kos sekarang. Tujuan dari akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapital, kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Akuntansi kos sekarang menuntut agar semua sumber ekonomi atau potensi jasa yang dikonsumsi atau dikeluarkan dari satu kesatuan usaha diganti dengan sumber daya ekonomi yang mempunyai fungsi atau kemampuan yang sama atau lebih. Di sini ada dasar pengukuran kos sekarang, yaitu yang pertama kos pengganti, nilai jual sekarang, dan nilai terrealisasikan harapan. Lanjut, kos sekarang dan pemertahanan kapital. Perubahan aset yang ditahan selama suatu periode menimbulkan untung atau rugi penahanan. Perlakuan untung atau rugi penahanan tergantung pada jenis kapital yang dianut. Ada dua kapital. Yang pertama kapital finansial. Kita bahas dulu. Untung atau rugi diperhitungkan dalam menentukan laba periodik secara untung terrealisasi. Bila kapital fisik dianut, ya, kapital finansial dan kapital fisik. Jika yang kedua, bila kapital fisik dianut, kapital dapat dikatakan tetap atau dipertahankan kalau perusahaan mampu menggantikan seluruh asetnya dengan jenis, atau kalau perusahaan mampu mempertahankan kapasitas untuk memproduksi barang jasa secara tetap atau sama dengan periode sebelumnya. Perbedaan utama antara konsep mempertahankan kapital fisik dan kapital finansial adalah bahwa dalam mempertahankan kapital fisik, untung dan rugi penahanan tidak dimasukkan sebagai komponen laba periode, tetapi diperlakukan sebagai penyusunan ekuitas pemegang saham. Ini berarti bahwa sebagian dari laba dikapitalisasi dan tidak dapat distribusikan sebagai dividen, karena perusahaan harus melakukan reinvestasi untuk mempertahankan kapasitas produksi seperti sedia kala. Lanjut, standar akuntansi perubahan harga. Dalam PSAK 69 tidak menjelaskan secara fisik tentang tingkat inflasi tertentu yang dianggap sebagai kondisi hiperinflasi. PSAK 69 hanya menetapkan indikasi-indikasi tertentu di mana hiperinflasi dianggap terjadi. Salah satu indikatornya adalah ketidakterjadian inflasi kumulatif secara 3 tahun mendekati atau melebihi 100%. PSAK 69 diterbitkan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadinya kondisi krisis di mana Indonesia secara historis perlu mengalami hiperinflasi. Mengacu pada pengalaman krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, maka standar ini menjadi relevan. Meskipun diharapkan kondisi hiperinflasi semakin jarang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, penyajian kembali laporan keuangan. PSAK 69 diterbitkan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadinya kondisi krisis di mana Indonesia secara historis pernah mengalami hiperinflasi. Mengacu pada pengalaman krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, maka standar ini menjadi relevan meskipun diharapkan kondisi hiperinflasi semakin jarang terjadi di Indonesia. PSAK 69 mensyaratkan agar laporan keuangan termasuk laporan keuangan konsolidasi sesuai suatu perusahaan yang melaporkan pos-pos dalam laporan keuangannya dengan mendekati nilai historis atau nilai wajar, menyatakan kembali pos-pos tersebut dalam unit pengukuran yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Paragraf 8. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.